Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, para teman-teman, para asatiz, para ustazat, para SDM Darul Quran yang semoga senantiasa selalu dalam keimanan, ketakwaan, juga kesabaran atas segala ujian, atas segala cobaan, atas segala musibah yang menimpa kita semua. Alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menuntut ilmu, di mana ilmu ini adalah hal yang amat sangat penting, hal yang amat sangat merupakan kebutuhan kita semua. Ibadah kita, amal baik kita, jika tanpa adanya ilmu maka itu akan menjadi kurang bermakna. Insyaallah kita melanjutkan lagi kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih melanjutkan materi dari bab ilmu. Kita melanjutkan hadis nomor 9 dalam bab ini, ataupun nomor 1384 dalam kitab ini. Insyaallah ini saya berikan materinya berupa di gambarnya begitu ya, sehingga bisa kita sama-sama untuk mempelajari. Wa anhu qala, ini masih hadis yang disampaikan oleh perawi yang sama, yaitu dari hadis-hadis sebelumnya oleh Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridho padanya, bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun, bahwasanya dunia itu mal'unatun, dunia itu terlaknat, terkutuk. Mal'unun ma fiha, maka terkutuklah ma fiha, apa-apa yang ada di dalamnya, apa-apa yang ada di dalam dunia tersebut. Illa, pengecualian. Jadi ada pengecualian, yaitu yang pertama adalah zikrullah ta'ala, yaitu yang mengingat Allah ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Wa ma walahu, ini adalah yang taat kepada Allah, sebagaimana di sini dijelaskan qauluhu wa ma walahu ai taatullah, yaitu yang taat, yang menunjang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu disebutkan dua kriteria lagi, dan dua kriteria ini adalah berhubungan dengan ilmu. Yang pertama adalah aliman, yaitu orang yang berilmu, au muta'alliman, yaitu orang yang belajar. Maka di sini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, di mana selain yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah dua kriteria ini yang berhubungan dengan ilmu, yaitu orang yang berilmu dan orang yang belajar. Maka ini subhanallah merupakan hal yang luar biasa yang menunjukkan keutamaan ilmu. Lalu kita baca hadis yang selanjutnya. Wa an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji', rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Hadis yang selanjutnya adalah dari sahabat Anas
radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepada beliau. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah senantiasa memberikan salawat dan keselamatan kepada beliau, bahwasanya man kharaja, barang siapa seseorang yang kharaja, dia keluar pergi, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, kana, maka adalah dia fi sabilillah, dianggap fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia itu kembali. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan, berkata Imam Tirmizi bahwa ini adalah hadis yang hasan. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang keluar dia berniat mencari ilmu, maka hal itu dianggap dia sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Maka ini luar biasa. Orang ini belum mendapatkan ilmu, tapi dia baru keluar saja, baru berniat untuk mencari ilmu, masih dalam perjalanan, belum sampai kepada tujuannya untuk memperoleh ilmu. Tapi ini pun Allah sudah menetapkan, sudah menjadikan dia bagaikan orang atau adalah orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Maka ini menunjukkan keutamaan fadilah orang yang menuntut ilmu. Maka ada sebagian ulama pun memasukkan orang yang menuntut ilmu ini bisa memperoleh bagian fi sabilillah. Ini dari sini ya. Jadi ulama, para penuntut ilmu itu pun bisa mendapatkan sebagian dari zakat begitu. Nah, tapi insya Allah ya kita semua berusaha dalam menuntut ilmu ini dengan kemampuan kita, dengan segenap harta benda yang kita miliki ya, dengan sebaik-baiknya ya. Lalu kita melanjutkan kepada hadis selanjutnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri. Ini hadis yang kedua, hadis yang ketiga pada pembahasan kali ini, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah senantiasa memberikan salawat dan keselamatan kepada beliau. Qala lan yashba' mu'minun, lan yasba'a mu'minun ya, min khairin hatta yakuna muntahahul jannah, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Jadi di sini dikatakan lan yasba'a, lan itu menunjukkan tidak akan pernah ya, tidak akan selama-lamanya. Contohnya walan tardo anka yahudu wan nasor, tidak akan ridho orang Yahudi itu, orang Nasrani kepada kita. Itu lan itu menunjukkan selamanya ya. Nah, lan yasba, maka seorang mukmin itu tidak akan henti-hentinya, tidak akan merasa kenyang, tidak akan merasa cukup, min khairin, dari melakukan kebaikan, hatta yakuna, sampai dia itu muntahahu, ujungnya, akhirnya adalah masuk surga. Jadi artinya apa? Seorang yang beriman, seorang yang dia betul-betul beriman, maka dia senantiasa melakukan kebaikan dan kebaikan terus menerus sampai di akhir hayatnya, karena nanti insya Allah tujuannya adalah surga. Begitu pula orang beriman, salah satu yang dicari, yang merupakan pupuk keimanan adalah ilmu. Maka ilmu ini pun juga hal yang tidak habis-habisnya akan dicari oleh orang-orang yang beriman, karena merupakan konsekuensi orang beriman, dia harus memiliki ilmu terlebih dahulu, sehingga keimanannya, ketakwaannya menjadi keimanan yang hakiki, ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya.
Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.